Salam jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk coba melihat pembahasan tentang Injil Yohanes bab 14 ayat 16. Seringkali umat Islam menggunakan teks ini sebagai ramalan akan kedatangan Nabi Muhammad, ya. Nah, sehingga menjadi pertanyaan, benarkah teks ini meramalkan kedatangan Nabi Muhammad? Namun sebelum kita mengulas pembahasan kita, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share agar makin banyak orang mendapatkan pencerahan. Kalau kita membuka Injil Yohanes bab 14 ayat 16, kita akan menemukan teks sebagai berikut. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ada beberapa kata kunci yang perlu kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kata aku di awal itu merujuk kepada Yesus. Karena apa? Karena kalimat ini diucapkan oleh Yesus, ya. Jadi karena Yesus yang mengucapkan kalimat ini, maka aku itu adalah dirinya sendiri, ya. Sedangkan kata Bapa itu ditafsirkan sebagai Allah. Ada yang menarik bahwa dalam kalimat ini ada dua kata ganti ia, ya, yang maknanya bisa berbeda, ya. Itu. Jadi kata ia di sini yang pertama itu merujuk kepada Bapa itu sebagai Allah, dan yang kedua, kata ia yang kedua itu merujuk kepada penolong yang lain. Nah, menjadi pertanyaan kita, ya, siapa yang dimaksud dengan penolong yang lain, ya? Jadi lengkapnya itu seorang penolong yang lain. Nah, bagi umat Islam, penolong yang lain ini itu ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad. Nah, karena itulah teks ini dibaca oleh umat Islam bahwa Yesus akan meminta kepada Allah dan Allah akan memberikan kepada kita seorang nabi yang bernama Muhammad. Seperti itu tafsirannya. Tetapi menjadi pertanyaan kita, ya, apakah memang benar seorang penolong yang lain itu merujuk kepada Nabi Muhammad? Nah, jadi pertanyaan kita, benarkah ya penolong yang lain ya itu adalah Nabi Muhammad? Kita buka kembali teks lengkapnya ya. Ini ayat 16 ya. Ini ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada kesan bahwa umat Islam menghilangkan kalimat terakhir. Sehingga ayat 16 itu hanya berhenti sampai seorang penolong yang lain. Sehingga mereka menafsirkan Yesus sudah meminta kepada Bapa dan Allah akan memberikan seorang penolong yang lain. Nah, menghapus kalimat terakhir itu secara tidak langsung mengabaikan dua hal penting, ya, mengabaikan dua hal penting, di mana dua hal itu justru bisa dijadikan alat bukti untuk menolak klaim atau membantah klaim Islam tadi, ya. Itu.
Dua hal. Dua hal tersebut. Yang pertama itu adalah kalimat supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sedangkan hal yang kedua adalah tanda baca koma di akhir kalimat tadi. Ya, itu. Nah, kita lihat satu-satu. Dalam kalimat supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, kata kamu di sini itu merujuk kepada para murid-murid Yesus, ya. Jadi para murid-murid Yesus ini baik yang dahulu maupun yang sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, ya, di masa depan nanti, ya. Itu. Jadi para murid yang sekarang ini itu secara tidak langsung menegaskan kata selama-lamanya. Jadi artinya, ya, seorang penolong yang lain tadi, dia akan menyertai para murid, baik yang dulu kelompok Petrus mereka, ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, ataupun yang sekarang ini. Nah, menjadi pertanyaannya, jika memang seorang penolong yang lain itu adalah Muhammad, pertanyaannya adalah, apakah Muhammad menyertai Rasul Petrus, menyertai Rasul Paulus, menyertai Yohanes dan lain sebagainya? Itu. Ya, lawang Muhammad baru lahir lima abad kemudian kok. Itu. Apakah Muhammad itu menyertai perjalanan hidup orang-orang Kristen saat ini? Lawang dia udah meninggal apa 15 abad yang lalu kok. Jadi dari sini saja sudah terbukti bahwa penolong yang lain itu bukanlah Muhammad. Ya, itu hal yang pertama. Yang kedua kita lihat tanda baca koma. Ya, kalau kita melihat kutipan yang utuh, perhatikan di akhir kalimat itu bukan titik, tetapi tanda baca koma. Itu artinya kalimat ini belumlah selesai. Ya, belum selesai. Itu. Nah, ada kelanjutannya. Kelanjutannya itu ada di ayat 17. Di mana di sana tertulis yaitu roh kebenaran. Ya, roh kebenaran. Jadi, penolong yang lain itu adalah roh kebenaran. Jadi sifatnya roh. Roh itu tidak bisa dilihat. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah Muhammad itu bersifat roh? Kan tidak. Nah, sekali lagi ini menegaskan, ya. Jadi, apakah benar penolong yang lain itu adalah Nabi Muhammad? Berangkat dari dua hal yang diabaikan oleh Islam, dapatlah dikatakan penolong yang lain bukanlah Muhammad. Nah, akhirnya kita sampai pada catatan kritis. Kami mau memberikan ada 3 catatan kritis. Yang pertama, tampak jelas bahwa Islam kurang percaya diri dengan wahyu Allah. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu adalah nabi. Tetapi ya kesannya umat Islam ini belum puas, ya, hanya dengan wahyu Allah ini saja mereka belum puas. Maka mereka membutuhkan pengakuan dari luar, ya. Misalnya dari Injil atau dari Taurat, ya. Nah, menjadi persoalannya ketika di Injil itu tidak ada, maka mereka mengatakan Injil sudah palsu. Kan begitu sadisnya, ya. Ya, sadis betul itu. Padahal eh, Injil itu sudah ada dan terpelihara dari sejak awalnya sampai saat ini. Kok malah dikatakan palsu? Memang sangat sadis. Catatan kritis yang kedua, ada kesan bahwa
Umat Islam tuh mau menyamakan Muhammad itu dengan Yesus. Nah, wong Yesus juga ada tertulis dalam Taurat, pasti Muhammad juga harus begitu. Seolah-olah harus ada seperti itu, ya. Kan sangat memalukan, ya. Catatan kritis yang ketiga, ini merupakan upaya untuk menarik simpati umat Kristen, ya. Demikianlah, ya, eee, ulasan kita tentang Injil Yohanes bab 14 ayat 16, bahwa teks itu sama sekali bukan mau meramalkan tentang kehadiran Muhammad. Sekian dan terima kasih.